أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, mereka yang beriman takwa. Kemudian di Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, mereka yang kafir. Kemudian di Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, mereka orang-orang munafik. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini akan menjadi orang-orang yang beriman takwanya kokoh. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita mudah-mudahan umat yang hatinya mati Allah hidupkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan doa-doa kita, umat yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran Islam dan taubatan nasuha. Mereka yang biasa berkata dusta, mengingkari janji-janjinya, dan juga berkhianat atas amanat yang dipikulnya, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hidayah dan mau berhijrah untuk senantiasa berkata jujur, menepati janji-janjinya, dan amanah terhadap amanah yang dipikulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali di BCA di Pak Sunarno di Kota Baru Ndriyorejo Gresik
untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mengikuti Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah mentakdirkan kita semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, untuk bisa beristiqomah, berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jetinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini terhindar dari api neraka. Itulah doa-doa yang kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmatilah kami, rahmatilah kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan semua para kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan juga kita memohon kepada Allah pengampunan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosanya kedua orang tua kami dan guru-guru kami serta kaum mukminin mukminat. Dan juga doa kita, ya Allah, hindarkan diri kami dan keluarga besar kami dari api neraka. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah 183 sampai 286, dan juga surat Ali Imran ayat 185. Kajian kita di surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 170. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan firman-Nya kepada manusia umumnya. Jadi luar biasa, Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau Allah menunjuk umat manusia, berarti seluruhnya ini disuruh untuk memahami Al-Quran ini. Dan Al-Quran juga petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayatnya ayat 185. Sesudah menjelaskan pada ayat-ayat yang lalu kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan kebatilan pendirian ahli kitab. Jadi di antara ahli-ahli kitab, kaum Yahudi, kaum Nasrani, ini ada yang berbuat batil, ya, bahwa di kitab Taurat pada zaman Nabi Musa alaihi salam sudah disebutkan tentang datangnya Nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Namun setelah Nabi ini datang, mereka tidak beriman, malah mereka menyembunyikannya. Inilah namanya kebatilan yang nyata. Demikian juga kaum Nasrani, di dalam kitab Injil juga sudah disebutkan bahwa di akhir zaman nanti ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Namun setelah Nabi ini datang, mereka juga menyembunyikan keterangan itu di dalam kitab Injil, sehingga umat yang ada tidak sambung kepada Al-Quran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Inilah yang dinamakan kebatilan.
Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan umat-umat yang tersesat mereka mendapatkan jalan selamat dunia akhirat dengan mengikuti solutif 114 surat, 6.236 ayat yang isinya tentang asimqi. Apakah itu? A-nya adalah akidah, S-nya adalah syariah, I-nya ibadah, M-nya muamalah, Q-nya adalah kisah, dan I-nya adalah ilmu. Jadi seluruh ilmu yang ada di dunia ini semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Setelah menolak semua hujah dan alasan mereka yang menjelek-jelekkan Nabi dan Al-Quran yang dibawanya, tibalah saatnya untuk membenarkan yang dibawa oleh Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Jadi kalau orang itu dulunya hatinya mati, hatinya sakit, maka Al-Quran yang datang ini bukannya diterima, tapi malah ditolaknya. Tapi pada saat hati yang mati itu hidup, kemudian hati yang sakit itu waras, maka dia cinta ya kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasul, yang akhirnya mereka berhijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Yang kerasulannya tidak saja dikuatkan oleh mukjizat, tetapi telah dibenarkan pula oleh ahli kitab. Loh, setelah ahli kitab di zaman Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya yang namanya Taurat, pada zaman Nabi Isa alaihissalam kitabnya namanya Injil, mereka mendapatkan hidayah. Mereka semua mengatakan bahwa kami kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu bersumber dari kitab-kitab kami. Nah, inilah ahli kitab yang benar. Jadi mereka memahami kitab sucinya, kemudian sambung kepada kitab Al-Quran ini. Karena terdapat dalam kitab-kitab mereka sendiri bahwa akan datang seorang Rasul yang membenarkan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Jadi kita amati aja, seperti misalnya huruf hijaiyah dari alif sampai huruf ya, itu semuanya adalah lengkap. Jadi ada 30 huruf, ada 29 huruf, dan ada 28 huruf hijaiyah. Itu antara satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Jadi Nabi yang ke-1, Nabi Adam alaihissalam, sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ini adalah sambung menyambung menjadi satu. Itulah kehebatan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan supaya manusia beriman kepadanya, karena itulah yang baik bagi mereka. Jadi kalau dia beriman, itu menjadi lebih baik. Yang dulunya sudah baik, kemudian dia beriman, bertambah imannya, mengikuti para nabi dan rasul, tidak menyalahi nabi dan rasul yang dulu-dulu, maka imannya bertambah baik. Tapi kalau dia mengikuti orang-orang yang sesat, ahli kitab yang sesat, mengikuti iblis, mengikuti setan, bukannya imannya naik, tapi malah turun terus begitu. Makanya hati-hati. Kalau kita melihat imannya para malaikat, tidak bertambah dan tidak berkurang, jadi stabil. Tapi yang namanya manusia dan jin, kadang imannya naik dan kadang imannya turun. Kalau naik berarti dia taat kepada Allah dan Rasulnya.
Kalau turun berarti dia mengikuti langkah-langkah setan. Makanya kita harus bertafakoh fidin, surat At-Taubah ayat 122, sehingga iman dan takwa kita menjadi kokoh dan kita terhindar dari bujuk rayu setan. Surat Al-Baqarah 207 sampai 208. Dengan ikhlas, dengan iman, dengan ilmu, dengan amal, dengan istiqomah, dan kita ikhlas tadi, insya Allah langkah-langkah setan itu akan lari dari kita dan kita dekat dengan ajaran-ajaran yang suci. Ajaran-ajaran yang dibawanya lah yang akan membawa manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nanti bisa dilihat Sapu Jagat ini surat kedua ayat 201 sampai 202 dan Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Barang siapa yang mematuhi perintah ini dan menjadi seorang mukmin sejati, tentulah ia akan diridhoi Allah dan dilimpahkan rahmatnya, dan tentulah ia akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Inilah cita-cita seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, agar mengambil dunia dan isinya ini untuk menggapai keselamatan di barzah nanti, keselamatan di akhirat nanti, dan keselamatan di jannah nanti. Jadi ini adalah perjalanan suci dan mulia yang panjang sekali, ya. Jejak kita di alam roh, kita di alam dunia, di alam barzah itu juga lama sekali, di alam akhirat sampai nanti kita ada di surganya Allah. Ini adalah sebuah cita-cita yang mulia dan suci yang harus kita pahami dan kita pertahankan. Di dunia ia akan hidup dengan penuh kebahagiaan karena rongga dadanya telah dipenuhi oleh iman, takwa, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan dapat merasakan bagaimana manisnya iman. Di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Ia kelak di dalamnya untuk selama-lamanya. Inilah yang namanya abadi. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi orang yang beriman takwa juga abadi, ya. Tetapi bila mereka tidak mematuhi seruan ini dan tetap dalam kekafiran, maka mereka sendirilah yang akan menderita kerugian, tidak dapat merasakan ketentraman dan kebahagiaan, selalu terombang-ambing dalam badai kesesatan dan keraguan. Ini namanya badai. Jadi kalau di dalam lautan itu ada badai, di mana badai itu bisa menenggelamkan perahu, dan kalau sampai apalagi jalannya itu sesat, maka tidak sampai ke tujuan pulau yang dituju, dan akhirnya namanya perahu itu tenggelam. Inilah gambaran-gambaran kehidupan. Jadi kehidupan itu seperti lautan, dan ada perahunya, dan ada pengemudinya, ada nahkodanya, ada awak kapal dan lain sebagainya. Ini adalah contoh, ya, ayat yang tersirat kita gabungkan dengan ayat yang tersurat. Karena tidak mempunyai pegangan dalam mengarungi lautan hidup yang tidak diketahuinya di mana ujung dan pangkalnya, maka marilah kita ketahui tugas hidup kita ibadah, tujuannya mencari ridho Allah, dan fungsi hidupnya adalah menjadi hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi ini. Bagi Allah sendiri kekafiran seseorang tidaklah merugikannya dan tidak mengurangi keagungan dan kemuliaannya. Jadi kalau manusia semuanya di dunia ini kafir, Allah juga tidak rugi. Kalau seluruhnya manusia di dunia ini beriman, Allah juga
tidak bertambah kemuliaannya. Jadi semuanya adalah kembali kepada kita diri masing-masing. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Dialah yang maha kuasa menyiksa orang-orang yang kafir, memberi rahmat dan nikmat kepada hamba-hambanya yang beriman takwa. Dia maha mengetahui segala tindak tanduk hambanya dan segala isi hati mereka. Jadi ucapan mereka, hati mereka, pikiran mereka, perbuatan mereka, semuanya Allah maha tahu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kalau Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan itu harus yang baik-baik. Allah maha melihat, berarti apa yang kita kerjakan dalam tingkah laku itu yang baik karena Allah akan melihat kita. Dia maha bijaksana dalam segala tindakannya, maha adil dalam segala pembalasannya. Hanya terserah kepada hambanya apakah ia akan memilih iman yang membawa kepada kebahagiaan yang abadi atau akan memilih kekafiran yang akan membawa kepada penderitaan dan siksa yang abadi pula. Makanya kita harus berhati-hati. Yang namanya abadi itu tidak ada akhirnya. Kalau di surga abadi, di neraka abadi, ini adalah untuk kita ya, untuk menjadi motivasi kita untuk bersungguh-sungguh kabar gembira surga. Di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75 ini informasi tentang orang-orang yang dibawa ke surga secara berombongan. Sedang yang di Az-Zumar 71 sampai 72 adalah sebuah penderitaan yang abadi di dalam neraka yang akan digiring juga bersama-sama. Ini semuanya sehingga menjadi pilihan kita. Kita ini milih kemana? Milih istana surga apa milih istana neraka? Dengan fisik kita, dengan akal kita, dengan nafsu kita, dengan hati kita, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang fujur yaitu yang jahat dan mana yang jujur atau baik. Nanti bisa dilihat di surat 91 namanya surat As-Sams ayat 8 sampai 10. Mudah-mudahan bermanfaat dan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan juga seluruh guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar BCA di Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.